Selamat siang. Hari ini saya bertamu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mobagu. Nah, bagaimana sebenarnya lingkungan hidup itu dikelola oleh dinas ini dan apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Mobagu, tentu berkaitan dengan kualitas dan kinerja dari dinas itu sendiri. Oke, saya ketemu dengan Pak Dinas Lingkungan Hidup. Oke, Pak Bambang. Oke, Pak Bambang, selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, Pak. Oke, Pak Bambang, saya ingin bertanya, apa yang telah diprogramkan terkait dengan pemberdayaan lingkungan hidup dan dampaknya bagi masyarakat? Justru kami berterima kasih karena kedatangan Pak Heri ini. Kota Mobagu, masalah lingkungan hidup dan masalah persampahan ini adalah kami peserta Adipura sudah 8 kali, Pak. Jadi kami di Kota Mobagu banyak didatangi oleh tamu-tamu, termasuk juga orang ketua Pak Heri datang bertamu, syukur Ma'anto, karena datang juga memberikan ilmu yang jelas bahwa kami laksanakan ini di Kota Mobagu. Sampai saat ini Kota Mobagu masih di dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, tetap berjalan dengan aman, belum ada masyarakat yang unjuk rasa sampai hari ini, sampai pagi ini di hadapan ini. Yang jelas bahwa masalah lingkungan hidup ada ditangani secara baik. Masalah TPA, barangkali TPA kami yang memberikan contoh di Sulawesi Utara ini, bahkan banyak kunjungan dari Provinsi Gorontalo, Kota Manado, dan semua Sulawesi Utara yang ada. Jadi untuk menjaga lingkungan, kami kira kami di Kota Mobagu, kami tetap memperhatikan itu, Pak. Kalau lingkungannya tidak bersih dan terjangkit dengan barang-barang yang lain, barangkali masyarakat banyak yang ada di rumah sakit. Karena Adipura itu kalau banyak masyarakat yang ada di rumah sakit, berarti kami tidak berhasil. Yang kita laksanakan itu selama ini, Pak, di bidang persampahan kami tetap melaksanakan walaupun di dalam suasana pandemi corona, kami tetap di jalan. Oke, terkait Pak dengan Bolmong Raya yang punya potensi pertambangan luar biasa, bahwa ekses pertambangan itu sangat berdampak luar biasa juga terkait dengan penyebaran penyakit tertentu, apalagi terkait dengan yang disebut dengan Minamata. Nah, dampak-dampak itu disebabkan oleh racun-racun tertentu, apakah merkuri, apakah cyanida, apakah jenis yang lain, toksik-toksik ini itu berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dan proses penyebarannya itu baik melalui air, tanaman, ternak maupun hewan-hewan ikan, dan misalnya lingkungan penyebaran yang lain. Apakah itu juga telah dilakukan penelitian, apakah itu juga berdampak ke Kota Mobagu karena sekitarannya ini tambang-tambang itu ada? Gimana Pak? Ya, jadi selama ini kami kan ada kualitas udara, kualitas air yang tes dari luar. Nah, kebetulan ini yang menangani. Silakan Pak Kadip, jelaskan kepada para senior yang luar biasa ini. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya Pak, lingkungan itu lingkungan yang bersih dan sehat yang kita harapkan. Nah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mobagu di sini, kami di sini ada 4 bidang. Saya sendiri bidang 4, bidang pengawasan. Apa yang ditanyakan oleh Pak Heri tadi menyangkut bagaimana keberadaan Bolmong Raya ini, termasuk masalah tambang, masalah kegiatan-kegiatan lain yang bisa menghasilkan limbah. Nah, selama ini Pak, Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan berapa tahun ini, kami tiap tahun itu, ini di bidang lain menangani, itu ada uji kualitas udara, air untuk tanah belum. Sehingga itu dari hasil uji kualitas air dan udara ini, kalau sepintas saya lihat, ini lab yang menangani lab WLN Nado. Itu masih di bawah baku mutu, Kemudian kalau masalah tadi tambang yang ada di Bolmong Raya ini, memang benar apa yang ada di Bakan sana itu tambang, memang sudah ditahu semua. Tapi khusus di Kota Mobagu, karena wilayah Kota Mobagu kecil, selama ini belum ada keluhan-keluhan menyangkut adanya limbah dari hasil penambangan itu sendiri. Tapi kami dari Dinas Lingkungan Hidup akan terus mengawasi terhadap apa-apa yang nantinya dihasilkan dari sana. Karena contohnya Pak, bisa-bisa juga
bahan dari sana bawa di Kota Ambabu, diolah di Kota Ambabu. Bisa-bisa saja begitu. Tapi selama ini kami sementara mengawasi, kali ini awal tahun juga, kita mengawasi mana-mana yang berpotensi ada pengolahan kayak tromol lah, kayak mungkin pengolahan emas begitu yang menggunakan bahan kimia, kita orang teliti. Tapi untuk hasil kualitasnya memang ada hasilnya, ada di bidang 3. Untuk tahun lalu ada itu masih di bawah baku mutu. Yang paling menonjol di situ adalah masalah biologinya Pak, karena di sini kan Kota Ambabu kan daerahnya menurun, sehingga hasil dari sana itu mungkin hasil iya di sini ambil air, sampel air sini diuji masih kandungan biologinya di situ tinggi. Oke. Apakah ada perubahan ekosistem yang terjadi terkait dengan dugaan pencemaran yang terjadi di mana-mana? Karena begini, ada kegiatan-kegiatan yang cukup banyak yang kita dapat bahwa itu merupakan kegiatan ilegal, sehingga kegiatan-kegiatan ilegal ini lepas kontrol baik oleh lembaga teknis maupun lembaga-lembaga yang lain terkait dengan kegiatan itu. Ya. Memang perubahan-perubahan ekosistem di sini kita belum terlalu melihat, belum terlalu nampak, karena kita kan di sini baru sementara berkembang. Bolmong Timur sementara berkembang, Bolmong juga sementara berkembang. Bolmong Timur melakukan aktivitas usahanya, kayak mungkin tambang yang ada di atas sana, akhirnya juga masuk ke Kota Ambabu, sampai juga ke Bolmong. Nah selama ini perubahan-perubahan ekosistem yang ada itu memang belum ada, kami belum temui, dan mungkin mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Mudah-mudahan hal ini ke depan tidak terjadi. Kami dari bidang pengawasan akan selalu mengawasi usaha kegiatan yang ada, karena tiap usaha kegiatan yang hadir, yang lahir, yang mengurus izin kami awasi. Kecuali mungkin ada usaha-usaha kegiatan yang tidak ada izin, yaitu belum dapat kami temui, tapi laporan masyarakat tetap kami akan tanggapi. Oke, terima kasih Pak Karis. Saya ingin tanya kembali, di luar kemudian bahwa ini belum ada identifikasi dengan proses penelitian secara patut terkait dengan perubahan ekosistem yang karena semua ekses aliran-aliran yang semua bermuara ke Kota Ambabu. Nah itu memang masih perlu ada penelitian lebih jauh saya kira. Tapi kemudian apakah ada limbah-limbah lain? Karena di sini ada dampak karena daerah tambang itu biasanya menghadirkan pekerja-pekerja yang jumlahnya cukup banyak, tinggal di beberapa tempat. Kemudian biasanya daerah pertambangan seperti Meksiko itu hadirnya kafe-kafe, ya kan? Kemudian lahirnya wanita-wanita Malay yang cukup banyak, karena begitu kerja ini kan orang-orang lawan. Ini biasa ini memang alami kejadian dampak tambang, selalu pasti ada bar, ada segala macam. Dan saya mencoba mengidentifikasi kafe-kafe atau bar-bar di sini cukup banyak. Artinya sih bahwa ini dampak sosialnya Pak. Iya. Nah, saya ingin bertanya terkait adanya juga minuman keras. Ini kan dampaknya di sini. Saya coba mengidentifikasi sampai termasuk permintaan terbesar komiks itu ada di Kota Ambabu. Mereka menggunakan pola permintaan, katanya memenuhi permintaan apotek, ternyata tidak ada permintaan apotek. Artinya permintaan ini permintaan fiktif. Masuklah sejumlah komik, dan ketika saya lihat di beberapa tempat ini limbah-limbah ini yang seperti Bapak bilang bos, itu ada di mana-mana Pak. Termasuk pada beberapa tempat saya bilang, botol minuman, plastik. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi ini? Karena saya lihat ada di mana-mana loh. Bapak boleh bilang tempat-tempat tertentu mungkin bersih, tapi kalau saya lihat komik di tempat-tempat tertentu dengan botol-botol minuman tertentu, itu ada di mana-mana. Bagaimana mekanisme koordinasi dalam rangka menanggulangi limbah-limbah dari minuman-minuman yang menyesatkan yang masuk ke Kota Ambabu? Oke. Jadi Pak, kita kira kalau berkira limbah itu bukan cuma satu, banyak. Kami sudah rapat dengan seluruh lurah dan sangadi, Pak Camat, bahwa setiap
lurah kelurahan dan desa itu, mari kita sama-sama menjaga lingkungan, termasuk buang sampah sembarangan. Itu sudah ada jam Pak, jam 6 sampai jam 6 sore. Ketika itu ada yang membuang sampah, apalagi sampah yang berbau beracun, itu kami langsung berikan teguran Pak. Kalau ada jangan dibuang ke sini, buanglah di tempatnya, di tempat yang kayak ada pemrosesan sampah kayak di rumah sakit, limbah beracun itu, nggak bisa masuk di TPA Pak. Kalau ada suntik satu di TPA, maka itulah yang kasih ciri itu adiknya. Saya coba untuk itu kami dari Dinas Lingkungan Hidup, kewajiban kami bukan cuma masalah limbah, semua ini, bahkan kalau boleh parigi-parigi ini orang bisa deteksi semua ini. Betul Pak. Nah, tapi kami dapatkan di rumah Bupati, rumah Bupati lama. Dinas di Lombok, Pak Bambang di Lombok. Masuk di situ sampai ke arah kubur kanan, turun ke bawah. Ini komis di mana-mana, botol-botol di mana-mana. Artinya begini Pak, cerita Bapak bagaimana tentang Kota Mobagu diberdayakan, mungkin di ujung sana, di mana di situ sempat menjadi wajah pemerintahan, tapi ada di situ termasuk perempuan-perempuan, laki-laki, dan ada dampak-dampak besar. Nah, bagaimana mekanisme koordinasi di samping pembersihan itu dan informasi dinyatakan bahwa ini berdampak terhadap moral dari dunia remaja di Kota Mobagu, baik pembersihan lokasi maupun koordinasi bagaimana melakukan cegah dini terkait sampai katanya COVID ini, itu di atas Ilonggo itu kita sudah sisir semua itu Pak. Ada dengan Pol PP masuk, bahkan Pak Binsa, lurah sama di aparat, orang ajak semua karena kita masing-masing kelurahan itu ada tim. Nah, jadi pada saat malam tanggal 1 itu biasanya karena banyak jaga pasang DP petasan, banyak juga ke sana. Tapi itu tidak diberikan kesempatan sampai 1 kali 24 jam. Murni boleh berputar, tapi dengan catatan itu tidak ada membawa minuman keras dan sebagainya. Itu dilarang. Karena itu lokasi bukan tempat minum-minum dan sebagainya. Kalau ingin melihat Kota Mobagu pada saat tapi selesainya tidak ada lagi yang ada. Seperti orang sampai siap itu memabuk di situ, tahu aja mobil saya di Kerami itu. Jadi saya sudah punya rekaman 1-2 minggu lalu, jadi sudah dapat kita. Jadi ini memang sangat disayangkan. Bagaimana persoalan pemberdayaan, cegah dini maupun pembersihan lingkungan yang kurang dilihat, tapi itu adalah fakta yang kami temukan. Bahkan saya kemudian membeli di toko Tita, itu dia memberikan harga satu paket 25.000, satu cap tikus di plastik mungkin setengah liter, ditambah 5 komiks, tambah 1 aqua. Itu ternyata ini berdampak. Ya, saya langsung beli di toko Tita. Saya membuktikan benar tidak, dan kemudian kita memeriksa lokasi-lokasi tertentu yang dianggap terjadi penyebaran, dan betul banyak minuman, kiritan, botol-botol, komis-komis dan sebagainya. Ini yang memang memprihatinkan bagi kebersihan lingkungan. Nah, kemudian saya memperoleh informasi ada dugaan apakah juga aparat-aparat di sini terkait dengan kegiatan-kegiatan ilegal, apakah dia ditambang atau sehingga menyebabkan misalnya sudah diatur semua, akhirnya ini semua menjadi lolos, menjadi tidak terawasi. Nah ini apakah memang Bapak melakukan kontrol terhadap aparat-aparat terkait sehingga kemudian mereka secara rutin betul-betul melakukan tugas? Karena apa? Mengabaikan tugas ini ada undang-undang kepegawaian. Kemudian jangan terjadi pembiaran, jangan terjadi mungkin konspirasi terkait dengan kegiatan ini. Karena ini bahaya Pak. Kenapa? Tuntutan ganti rugi yang kemudian berkonspirasi dengan diduga pejabat tertentu menyebabkan dia melindungi kejahatan, dia ikut menjadi turut serta junto 55. Nah, apakah ada aparat Bapak? Saya ingin lebih jauh supaya bisa ini diawasi, supaya tingkat pemberdayaan dalam mengefektifkan kinerja PNS terhadap kegiatan lingkungan, kegiatan
ini menjadi maksimal, begitu profesional. Apalagi mungkin dia diangkat menjadi seorang pejabat sebagai kepala seksi, sebagai apa, yang tentu semakin membuat tanda tanya, ada apa di balik itu? Oke, bisa dijelaskan? Kami kira Pak, kalau menyangkut sampai Korpi ini, sampai jajaran ini, sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan itu. Dan kalau masalah kita itu urusannya dinas perdagangan, nanti Bapak sebentar bisa ketemu dengan kepala dinasnya. Tetapi kalau sampai aparatur ini, saya kira kalau kita ini sebagai kepala dinas, baru kita mungkin Pak di warung atau di mana, maka itu kita rasa Pak sedih mana wibawanya pemerintah. Jadi sampai saat sekarang Pak, alhamdulillah di Kota Bagu belum ada sampai pegawai yang pakai baju begini sementara melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kalau dia yang kita soal jualan itu barangkali ada dinas yang terkait Pak. Jadi itu saja Pak. Ya, saya memang begini Pak. Saya Saya mencoba untuk siapa ini kotor lingkungan. Saya cari tahu sumbernya dari mana. Nah, ternyata sumbernya tadi artinya memang tidak berhubungan di sini, tetapi kejahatan lingkungan oleh karena terjadi orang lain, ya kan? Apa betul? Apakah mungkin mereka bawa dari Manado atau dari mana? Tetapi kemudian informasi kita dapatkan itu dari kelompok penjualan di situ, di segitiga emas apa itu, gitu kan? Nah, ini kan saya bilang segitiga emas ini karena proses peracunan itu dari situ. Kemudian terjadi limbah-limbah di mana-mana. Nah, itu maksud saya kan. Saya hanya membuktikan apakah sumber limbah ini dari siapa gitu. Itu satu. Artinya lepas dia terkait tidak minimal ada koordinasi. Tolong Pak Polisi, ini limbah-limbah banyak karena sumber dari si ini. Nah, satu Pak. Yang kedua kemudian, oke. Kita Pak ya, ini sekarang ini saja kita suruh panggil. Menyangkut DP sampah yang dia buang di sana. Jadi kita kalau menyangkut pagi tidak ada kompromi sama dengan Pak Eri. Kalau nggak salah tetap kita panggil. Ini sekarang kita sementara tunggu Pak dia. Karena mengakibatkan itu sampah yang berantakan karena Morinya tak menyediakan tempat sampah. Itu yang kita bilang. Jadi Pak Bambang sudah memanggil sudah panggil. Menunggu. Pak Eri. Tapi sampai sekarang belum datang. Masih sementara menunggu. Jadi tolong mau Bapak ini Pak panggil karena apa? Supaya dia tahu bahwa jangan membuang sampah sembarangan. Supaya nyanda itu masyarakat di sebelah karena ini cium sampah ini kalau taripang misalnya dia taripang ayam. Jadi berarti dia tidak ada pengolahan limbah di sana. Jadi ini sampah Pak. Sampah. Ya, cuma sampah. Ini yang sampah terangkat kan ada sampah plastik, sampah yang tentu menyangkut aqua itu termasuk kalau yang tidak digunakan kan itu bisa menjadikan nilai ekonomis. Jadi sementara ini teridentifikasi dia melakukan penyebaran sampah sehingga kemudian dilakukan pemanggilan. Jadi orang tetap melaksanakan kalau saya nanya bukan cuma kita, semua. Artinya khusus ini. Iya, kebetulan pas yang kita yang orang tunggu di Jadi istilahnya belum menduga. Tapi di situ ada struk. Orang tanya dulu karena kan jangan. Oh, ada berdasarkan struk pembelian dari Tita, kemudian Tita itu dipanggil karena proses penyebaran di situ cukup banyak. Oke. Jadi nyala bawa sodia. Cuma sekarang kebetulan kan mesti konfirmasi. Sama dengan Pak Heri datang Pak kita konfirmasi Pak Bambang bagaimana ini. Jadi belum tentu juga kita tembak dia mati. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya. Nah, ini ada kegiatan tambang. Nah, saya mendapat informasi bahwa ada seorang PNS dari dinas Bapak melakukan kegiatan usaha pertambangan di Patolo sana. Nah, kemudian saya coba menelusuri beberapa hari itu jarang masuk. Tapi saya dengar mulai masuk. Nah, orang tersebut, nah ini benar tidak informasi ini? Karena ini orang berstatus kepala seksi, tolong dijelaskan. Iya kan, orang itu Pak ada kesempatannya untuk dia berusaha di luar karena rezeki jodoh dia mau itu kan cuma Tuhan yang tahu. Nah, kalau menyangkut pegawai dia ada pegawai. Ini baru selesai kita rapat melaksanakan kegiatan. Saya kira kalau orang dia ada kelebihan dia
Jumat Sabtu mau pergi mencari, mau pergi babentor dan sebagainya, kita rasa yang ada masalah. Iya. Artinya begini Pak, saya hanya melihat sebuah siapapun bisa bersuara termasuk kawan, tetapi kemudian bahwa selama ini dari pemantauan kami tidak ada di kantor, artinya tidak melakukan kegiatan-kegiatan di kantor. Ya. Nah, tapi berada di satu tempat kami sudah konfirmasi, betul dia ada di sini terus, iya betul Pak. Nah, kenapa terjadi pembiaran dan bagaimana itu bisa terjadi? Kita rasa Pak, sebagai kita kepala dinas kita yang tidak terbiar. Dora ini saja 1 kali 24 jam kalau kita telepon harus berada. Jadi tidak ada hubungannya kita kita di dalam ada kelebihan kasihan sendiri. Mudah-mudahan ini berusaha. Tapi untuk kita mentekan ini jangan mencari, tidak bisa. Dia Pak. berusaha ada izin atau ilegal? Ya kita tidak tahu itu Pak. Oke. Kalau kita kan tidak bisa mau dia mau Tapi isi Bapak tahu dia berusaha. memang dia ada usaha. Kalau ada usaha, kalau ada usaha. Tapi untuk kita menjelaskan bahwa dia isi dan Ilegal, sebagainya, tidak. tentu kita yang tidak bisa karena kita ini dia sebagai kepala dinas. Justru kita bersyukur kalau dorang ada usaha kecil-kecilan yang bisa menghidupkan DP keluarga. Tapi kalau kita mau bilang mau ini jangan mau pergi mencari dan sebagainya, Artinya begini Pak, kerja itu kan harus dulu karena sampai kita jam itu kerja. hari kebetulan Apakah dia, soalnya begini, dia itu hari bekerja Pak masih Heri jam datang kerja. sini kan, Iya, Pak Heri, betul. kita tahu, udah kasih tahu Pak kita. Iya. Tapi tidak ada hubungan kita Pak dengan DP kegiatan kesiang. Kalau dia ada kegiatan justru kita bersyukur supaya DP ekonomi bisa. Tapi maksudnya dia kerja masih dalam Kerja, Pak. waktu pekerjaan, maksudnya dia berusaha itu masih di dalam jam-jam kerja. Jam kerja ada di Oh, sini. jam kerja dia Di sini. suruh Nah, masih di sini. kerja. Dia di sini. Saya lihat, saya beberapa kali pantau Ya, tidak ada Pak. kebetulan barangkali Pak Heri mohon maaf. Tidak, saya pantau dari luar Pak. Dia ada, ya. Jadi mohon maaf kalau terasa keluar bercerita dengan soal ini dia. Tapi yang jelas bahwa kita pegawai tetap dia melaksanakan tugas kecuali dorang bapak suruh pantau dan sebagainya atau yang dorang ada di kantor atau nyanda. Kadang-kadang kan dorang tugas apalagi dorang di kegiatannya banyak di kegiatan yang ada di luar. Oke. Jadi itu Pak. Oke. Kita rasa kalau menyangkut masalah tambang, kalau masalah izin dan tambang dan sebagainya, kita tidak masuk campur itu karena di sini belum ada. Oke. Baru kemudian menyangkut dalam pribadi sebagai PNS, kita sebagai kepala dinas, saya tetap menekan bahwa mari kita melaksanakan kegiatan kita sebagai PNS. Tapi kalau di luar jam kantor, di luar daripada libur dan sebagainya, ini silahkan, ya nggak masalah. Termasuk orang ini yang nggak ada bisa mendustai Pak. Iya. Orang tetap berusaha bagaimana juga orang bisa mencukupi taraf ekonomi. Oke. Tapi sebagai kepala dinas, saya tetap melaksanakan tugas. Kita bilang kalau selesai jam kantor ada istirahat, ada tugas seperti pergi di wilayah mau cek DP kualitas dan sebagainya, silakan, nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Setelah saudara pemirsa sekalian, hari ini Kadis dan Kabit Bagian Pengawasan telah memberikan berbagai macam keterangan, termasuk bagaimana kami mencoba untuk menemukan tentang ketertiban atas aparatnya dalam bekerja, kemudian kualitas mereka melakukan pekerjaan, dan sampai pada hal-hal terkait dengan kepemimpinan Pak Bambang itu sendiri di dalam memimpin dinas lingkungan hidup terkait. Hari ini kami sampaikan, semoga ini menjadi bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Saya Hendrik PU melaporkan dari Kota Mobagu. Salam sehat.